Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau sampai pagi hari ini kita masih berada di tempat ini, kita dikumpulkan Tuhan di tempat ini saudara, semua karena kemurahan dan kasih Tuhan buat setiap kita, amin. Dan pagi hari ini kita mau datang bersama-sama ke hadapan Tuhan. Kita mau memuji memuliakan Tuhan pagi hari ini saudara. Kita mau bersama-sama senangkan hati Tuhan. Kita mau sama-sama besarkan nama Tuhan pagi hari ini. Untuk itu mari setiap kita mau menaikkan doa syafaat terlebih dahulu saudara. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau satukan hati kita di dalam doa kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun kembali, kami boleh bernafas, kami boleh melakukan aktivitas kami. Terlebih saat pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah ibadah-Mu di tempat ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kami boleh ada hingga saat ini semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Ajar kami mengucap syukur senantiasa dalam setiap keadaan kami. Pagi hari ini Tuhan kami rindu membawa doa-doa kami ke hadapan Tuhan. Kami rindu berdoa bagi setiap jemaat-Mu di Vitara maupun di Kapuk yang saat ini sedang berada di tempat ini maupun yang saat ini sedang beribadah secara online di rumah. Bapak kami mengucap syukur ke hadapan-Mu karena kami boleh berkumpul kembali Tuhan. Saat pagi hari ini kami berdoa menyerahkan di jemaat-Mu dimanapun Kau tempatkan. Dimanapun keluarga kami berada, kami berdoa bahwa perlindungan Tuhan ada bagi setiap kami. Bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang berada di dalam kelemahan. Saat ini sedang berada di dalam sakit penyakit, sedang isolasi mandiri Tuhan. Kami percaya dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberikan kekuatan, Kau yang memberikan kesembuhan bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini berada di dalam keadaan yang sakit. Kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang memulihkan. Kasih setia-Mu ada bagi setiap kami. Dan kami tahu kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut dan cemas Tuhan, karena kami punya Allah yang menyembuhkan setiap kami. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang berada di dalam pergumulan, berada di dalam permasalahan. Apapun yang menjadi beban kami Tuhan, kami mau taruh, kami mau letakkan di bawah kaki-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan juga yang memberikan kekuatan, jalan keluar atas setiap masalah yang kami hadapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa setiap kami jemaat-Mu semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Bahwa setiap kami jemaat-Mu semakin hari semakin mengenal Engkau, semakin mengenal kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Gembala beserta keluarga yang melayani di tempat ini. Terlebih juga staf penggembalaan yang sudah Engkau percayakan untuk menggembalakan tempat ini. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi Bapak Gembala beserta keluarga. Tuhan juga yang memberikan kesehatan. Tuhan berikan visi dan misi yang daripada-Mu. Semuanya yang daripada Tuhan. Apa yang Tuhan rindukan untuk dapat dikerjakan di tempat ini, biarlah semuanya Engkau boleh sampaikan secara langsung kepada Bapak Gembala beserta keluarga. Lewat setiap kehidupan mereka, lewat setiap teladan yang mereka lakukan, mereka boleh memberkati setiap jemaat di tempat ini. Setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan, biarlah semuanya boleh memberkati setiap jemaat di tempat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan, kesehatan bagi tim penggembalaan di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap program kegiatan gereja dan ibadah-ibadah unit yang diselenggarakan, mulai dari ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda remaja, ibadah raya, setiap ibadah-ibadah yang diselenggarakan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap pemimpin dan pelayan yang sudah Engkau percayakan untuk melayani di tempat ini, Tuhan Kau yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan hikmat, biar setiap program yang diselenggarakan di tempat ini semuanya juga boleh membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Setiap kami boleh semakin mengenal kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap pelayan pengurus di tempat ini. Biarlah setiap program yang kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk daerah Dadap dan sekitarnya, Provinsi Banten beserta bangsa Indonesia dan dunia Tuhan. Kami berdoa kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pemimpin yang sudah Engkau Tuhan percayakan mulai dari tingkat presiden, wakil presiden,
menteri hingga tingkat RT dan RW Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap mereka yang sudah Engkau pilih adalah yang berasal daripada-Mu. Berikan roh yang takut akan Tuhan bagi mereka, hati yang bijaksana Tuhan, sehingga setiap mereka, apa yang mereka lakukan, setiap kebijakan undang-undang yang diambil, semuanya berpihak kepada masyarakat, semuanya membawa kebaikan bagi bangsa kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan mungkin hari-hari ini Tuhan, kami rasakan bahwa virus COVID mungkin saat ini sedang meningkat kembali Tuhan. Namun kami percaya kepada-Mu Tuhan yang memberikan juga kekuatan kesehatan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa setiap kami ada di dalam perlindungan-Mu. Biarlah kuat kuasa-Mu Tuhan yang melindungi setiap kami dimanapun kami berada. Dan juga kami boleh menjaga bersama-sama protokol kesehatan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa negara kami. Setiap ibadah-ibadah yang saat hari Minggu ini sedang diselenggarakan dari seluruh penjuru Indonesia bahkan penjuru dunia Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah lewat setiap ibadah yang diselenggarakan boleh menguatkan setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Iman kami boleh kembali dibangkitkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap misionaris, pendeta-pendeta, mereka yang memberitakan firman Tuhan, kami percaya pengurapan-Mu ada bagi setiap mereka. Biarlah setiap firman yang mereka sampaikan itu semua yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami alaskan segala doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa dan ucapan syukur kami. Mari setiap jemaat yang siap memuji nama Tuhan, kita bersama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersuka cita saudara, hari Minggu ini di hari yang cerah, tidak mendung, tidak hujan, hari yang cerah. Kita boleh bersama-sama berkumpul. Kita mau sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita sama-sama katakan bahwa Tuhanlah penolong kita. Tuhan Yesus yang menghapus setiap dosa kita. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, ku tahu Dia penolongku. Haleluya. Dia penebus setiap kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama saudara. Haleluya. Mari bersama-sama saudara katakan, ku tahu Dia penolongku. Karena hapus dosaku, ku yakin. Sekali lagi katakan, ku yakin. Ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin. Katakan, ku yakin. Ku yakin. Yeah.
Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah datang bagi kita menebus setiap dosa kita. Dan saat pagi hari ini kita semua dilayakan saudara. Oleh anugerah Tuhan kita dilayakan untuk menerima penebusan yang kudus yang daripada Tuhan. Saat ini mari kita menyiapkan hati kita. Dengan darah-Mu Kau telah buktikan kasih-Mu. Pengorbanan yang termulia telah kami terima. Mari bersama katakan dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku.
kasih-Mu yang kudus. Dengan darah-Mu yang Kau buktikan kasih terbesar bagiku. katakan pengorbanan Termulia Kau mati bagiku, selamatkanku. katakan bukan karena kekuatanku ku diangkat jadi anak-Mu, bukan karena kehebatanku Kau jadikan aku Allah. katakan kasih-Mu yang sungguh besar. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, Tidur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkan. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, Tidur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Kami mengucap syukur karena salib-Mu telah menebus, telah menyelamatkan setiap kami. Pagi hari ini kami menyembah-Mu, naikkan syukur bagi kasih-Mu. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, Tidur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari bersama katakan kasih-Mu yang sungguh besar. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu
syukur kita ke hadapan Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu. Bilurmu menyembuhkan, bilurmu memulihkan kami. Haleluya. Dimuliakan namamu, kami puji dan kami sembah. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa diri kami. Pujian ini sebagai pengakuan kami Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya penebus bagi setiap kami. Engkau satu-satunya penolong bagi setiap kami. Tidak satupun ada tempat bagi kami Tuhan untuk kami bersembunyi, untuk kami dapat mencurahkan segala isi hati kami. Hanya Engkau tempat perlindungan, menara kekuatan bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, bahwa setiap kami lebih dalam lagi di dalam penyembahan kami di dalam-Mu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Setiap pujian yang kami naikkan boleh menguatkan iman setiap kami, bahwa bilur-Mu telah menyembuhkan, bilur-Mu telah menebus setiap dosa kami Tuhan. Haleluya. Kami puji dan sembah Yesus, Kau yang layak. Haleluya. Syukur bagimu. Haleluya. Dimuliakan namamu. Katakan kasih-Mu yang Sungguh besar, katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkan. sekali lagi jemaat saja katakan kasih-Mu. Kasih-Mu yang sungguh besar, Benar Tuhan, katakan kuasa-Mu. kuasa-Mu Bersama katakan bilur-Mu, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkan, salib-Mu selamatkan, salib-Mu selamatkanku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi ini kami masih mempunyai kesempatan untuk memuji memuliakan Engkau. Kami masih mempunyai kesempatan untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih, itu semua anugerah yang Kau selalu limpahkan bagi kami. Kami telah memuji memuliakan Engkau, lihat pujian penyembahan yang telah kami naikkan berkenan di mata Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di sorga, mendatangkan sukacita yang baru bagi kami semua, bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang tatap muka di gereja maupun yang online di rumah ataupun dimana saja mereka berada.
Roh Kudus, berkarilah Engkau Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu, berkarya bersama kami. Urapi lidah mulut hamba-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut hamba adalah kebenaran firman Tuhan, yang memberi kekuatan, kemampuan, dan kesungguhan, kesetiaan bagi kami jemaat-Mu yang mendengar. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang siap untuk mendengar, menerima, merenungkan, melakukan firman Tuhan, katakan amin. Silakan dulu jemaat Tuhan. Salam, salam, salam. Haleluya, puji Tuhan. Saya minta maaf kepada jemaat Tuhan. Kita dalam dilema dalam ibadah pagi hari ini. Ya, saya sempat berpikir diadakan apa enggak gitu ya. Tapi puji Tuhan, saya tetap mengatakan kita tetap beribadah sekalipun dalam protokol kesehatan yang lebih ketat. Karena kondisinya ada beberapa jemaat kita yang mengalami sakit. Dan memang corona Omikron ini saudara-saudara tidak ada gejalanya. Enggak punya gejala seperti corona yang pertama maupun yang kedua. Ada gejala, tapi ini enggak ada gejalanya. Tiba-tiba saya enggak tahu. Ya, jadi kita enggak bisa melihat, atau kita sendiri pun yang kena itu tidak bisa merasa saya ini udah kena belum. Jadi sangat berhati-hati sekali kita. Jadi akhirnya saya putuskan, Bin, tolong hubungi pengkhotbah supaya di cancel dulu, ditunda dulu. Kenapa? Sebab tanggung jawab itu di tangan saya, saudara. Kalau saja beliau datang di sini lalu kemudian sakit, maka akan terjadi, wah, di gereja Betel Indonesia Villa Taman Bandara itu saya melayani, saya kena penyakit, ya. Jadi ada masalah. Sebaliknya juga, dia melayani kita, tiba-tiba yang ada tambah kena lagi kita, jemaat Tuhan, masih jadi masalah. Jadi daripada menimbulkan masalah, lebih baik kita pikir baik-baik, ditunda dulu lah pelayanannya, saya katakan. Jadi saya minta maaf kepada jemaat kalau saya harus mengambil keputusan ini, karena tim penggembalaan juga mengatakan keputusan di tangan Bapak Gembala. Saya pikir keputusan di tangan saya, ya nggak bisa dong. Apa gunanya saya punya sahabat-sahabat, teman-teman kerja kalau tidak bersepakat. Kan tema Gereja Betel Indonesia dalam periode ini, dalam periode Pak Ruben Adi ini, sehati menuntaskan amanat agung. Jadi sehati untuk melakukan sesuatu dalam gereja Tuhan. Jadi kami tim penggembalaan sehati memutuskan tetap ada ibadah dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kalau tadinya kan kita udah agak rapat gitu ya, kembali dijarakin lagi. Dan kemudian yang kedua, mohon jemaat Tuhan yang saya kasihi, khususnya ibu-ibu, selesai ibadah langsung pulang. Jadi nggak ada yang foto-foto di depan sana, ya, sebab itu risiko sekali. Terus kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, foto-foto, berpose dengan sesuai yang kemauan Bapak Ibu, tiba-tiba pulang di rumah nanti terkena, waduh, masalah lagi kan. Nah, jadi daripada itu kita sepakati, tim penggembalaan menyepakati tetap ada ibadah, jaraknya dikembalikan kepada yang semula, lalu kemudian pulang, selesai ibadah langsung pulang. Tidak ada yang foto-foto dan ngobrol, kecuali yang menghitung kolekte dan pelayan bisa berdoa penutupan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, lalu ada timbul pendapat, yang tua jangan kebaktian lah, jangan datang ke gereja. Masalah lagi, lebih masalah lagi itu kalau yang tua nggak boleh ke gereja. Saya udah tua, yang nggak bisa datang ke gereja. Ajaib dong ya kalau Bapak Gembala ada ibadah gerejanya, Bapak Gembala nggak datang ibadah sehat, Bapak Gembala yang sehat. Kan lucu kan? Ya saya udah nggak bisa, itu waduh, 60% jemaat kita orang tua, ya kan? Nggak ada yang kebaktian dong kalau begitu. Tetap ada ibadah, silakan mereka datang ibadah. Tetapi tadi seperti Sony maupun Pak Arif maupun Pak Handres mengatakan tetap ada ibadah, protokol kesehatan diperketat. Jarak tetap dikembalikan sepada semula. Kemudian pulang kebaktian, selesai kebaktian langsung bubar, tidak ada yang foto-foto. Jadi saya mohon dengan hormat pada ibu-ibu
yang biasanya berpose di depan gereja, hari ini tolong tidak ada. Semua langsung pulang ya. Bukan melarang saudara-saudara bersenang-senang, boleh. Silakan bersenang-senang, tapi kondisi kita kelihatannya adem-adem. Tapi sesungguhnya pemerintah bijaksana saudara, tidak mengumumkan di TV. Ya, kondisi Covid sekarang ini, Omikron ini tidak diumumkan berapa yang kena lewat media TV. Kenapa? Tentu ada yang dijaga. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya supaya masyarakat tenang. Tidak ada yang gelisah. Ya, tidak ada yang resah. Dan supaya kelompok-kelompok yang tidak menyenangi pemerintah tidak berkaor-kaor. Ya. Jadi menjaga ketenangan, kerukunan dan keamanan. Persoalannya sekarang kita sebagai jemaat lokal jangan kumpul-kumpul setelah ibadah. Tolong, jadi saya mohon dengan hormat sekali lagi, silakan langsung pulang, menikmati di rumah dengan keluarga. Ya, karena kita tidak kalau kita jaga aja bisa terkena, saudara-saudara. Saya itu sepanjang corona ini hampir tidak pernah pergi kemana-mana. Dari sejak awal hingga sampai saat ini. Saya selalu katakan kepada istri saya sama anak saya, kalau kalian mau pergi, aku tidak mau. Ya, saya mengenal diri saya, sudah tua, kondisi saya juga saya tahu bagaimana kondisi saya, jadi harus jaga diri sendiri. Kalau tidak menjaga diri sendiri, siapa lagi yang menjaga diri kita? Jadi waspada, ya, karena kondisi itu terjadi bisa kalau kita lengah, kalau kita tidak berjaga-jaga. Nah, itulah sebabnya maka tamu kita tidak hadir pada pagi hari ini, di-cancel dulu buat hari-hari yang akan datang. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya minta maaf kepada seluruh jemaat. Ini keputusan saya ambil bersama-sama ya, supaya kebaikan kita semua. Tidak ada pikiran-pikiran yang negatif, tidak ada saling tuduh-menuduh dan sebagainya. Sekali lagi mohon maaf dan tolong sekali lagi hormati, saling kita menghormati. Jadi bubar nanti kebaktian, tolong sekali lagi tolong tidak ada yang kumpul-kumpul foto-foto di depan. Nanti foto di rumah aja, selfie aja sendiri di rumah ya. Oke, ya jemaat ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Ya, salibmu menyelamatkanku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bilurmu menyembuhkanku. Jadi sebenarnya orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus itu sangat bahagia sekali. Sangat bahagia sekali kalau kita berjalan sebagaimana firman Tuhan. Kita mau tinggal di dalam anugerah itu. Dan anugerah itu ya memberikan keselamatan bagi kita. Dan bukan hanya keselamatan, tapi juga situasi kondisi yang kita hadapi di dalam dunia ini. Maka dikatakan tadi, salibmu, bilurmu menyembuhkanku, kasihmu mengangkatku, kasihmu memberi kesempatan bagiku dalam segala hal. Nah, anugerah Tuhan, anugerah dalam keselamatan. Kita baca dulu Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Untuk ini saya undang dengan hormat untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, jemaat Tuhan ayat yang genap. 1, 3, 5 dan seterusnya. Jemaat Tuhan 2, 4, 6 dan seterusnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebab sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain.
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin untuk firman Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudara, saya mau baca kembali ayat yang ketujuh. Coba ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jemaat yang Tuhan kasihi, baik yang di gereja maupun yang online di rumah ataupun di mana saja saudara-saudara berada. Saudara, di sini katakan supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kasih karunia, anugerah Allah yang berlimpah-limpah itu bisa kita nikmati kalau kita tetap ada di dalam Kristus Yesus. Hanya lewat Yesus Kristus, kasih karunia, anugerah Allah yang berlimpah-limpah itu dicurahkan, diberikan, dipercayakan kepada semua manusia yang ada di dalam Kristus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Saudara, Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tanpa Yesus, kita berjalan dalam perjalanan hidup kita ini tidak akan menentu. Kita akan menjadi kesasar ke kiri, ke kanan sesuai dengan kemauan kita. Tidak terarah, tidak fokus. Kalau kita tidak berjalan di jalan yang telah ditunjukkan oleh Yesus. Kebenaran manusia relatif. Masing-masing menyatakan dirinya benar. Lalu siapa yang salah kalau semua menganggap dirinya benar? Kelompok-kelompok radikal mengatakan dirinya benar. Kelompok nasionalis mengatakan kami benar. Kelompok kiri mengatakan kami benar. Kelompok kanan mengatakan kami benar. Lalu siapa yang salah? Situasi, kondisi. Itulah sebabnya kita harus jeli. Maka Tuhan mengatakan akulah kebenaran. Jadi kebenaran yang kita hidupi bukan kebenaran pendapat manusia, bukan pikiran manusia, bukan organisasi, bukan kelompok, tapi kebenaran firman Allah yang harus kita hidupi. Dengan kita hidup dalam kebenaran firman Allah, kita akan bisa berjalan tenang. Kita akan bisa berjalan fokus. Kita akan bisa menikmati anugerah Allah itu. Saudara-saudara, menikmati anugerah Allah, jangan salah persepsi, jangan salah pikiran. Saudara mendengar perkataan saya, ya Bapak bisa aja mengatakan menikmati anugerah, menikmati, ya karena Bapak ya ada orang mengatakan saya punya pohon duit katanya. Kalau saya punya pohon duit, anggota jemaat Gereja Betel Indonesia, Episkopos tidak akan ada yang kekurangan lagi. Melimpah semua kalau saya punya pohon duit. Saya akan suruh saudara petik. Tidak usah minta dari saya, petik aja di pohonnya. Sama kayak pohon jambu, pohon mangga, pohon apa lagi yang ada di sekitar kita ini. Pohon sawo, enggak pernah saya larang siapa yang metik. Bahkan bukan hanya jemaat, orang luar pun menikmati. Itulah fungsi anak Tuhan. Itulah fungsi gereja Tuhan, harus menjadi berkat buat semua orang. Saudara-saudara, ada yang bilang, maling dong Pak, enggak.
Karena itu tidak dipagar. Sesuatu yang tidak dipagar itu bebas siapa saja. Tidak ada yang melarang untuk mengambil. Jangan takut-takut. Tapi sebaiknya memang kalau ada orangnya permisi gitu. Permisi ya, setidak-tidaknya ngomong, permisi ya, aku mau ambil sawo ya gitu. Aku mau ambil mangga ya gitu. Ya, sekarang kelengkeng lagi, udah berbuah lagi kelengkengnya ya. Saudara yang kasih Tuhan, saya senang banget. Ya, ada orang mengatakan, Pak Basir kok nggak dilarang? Bagaimana mau dilarang, orang nggak ada pagarnya. Yang dipagar aja diambilin, ya nggak? Jadi bebas. Memang saya senangnya untuk memberkati orang. Saya tidak bisa memberkati secara langsung, memberi sembako, memberi uang, memberi apa saja, tapi saya bisa memberi berkat orang lewat pohon-pohon yang saya tanam. Haleluya. Saudara, siapa yang sudah menikmati pohon mangga, pohon sawo, pohon kelapa? Itu ada yang tunjuk tangan di belakang sana tuh. Ada berapa orang? Ya, saudara-saudara. Jadi mohon maaf, ya saya mohon maaf kalau sudah belum kebagian, ya nanti petik aja langsung, nggak usah minta, petik aja. Mau apa namanya, mau pohon kelapa, mau bikin santan, sayur santan, ada di situ. Udah tua itu kelapanya, itu bebas saja, nggak ada yang melarang. Kalau ada yang larang, emang lu punya gitu. Tuhan aja nggak larang, Tuhan yang punya di pekarangan Tuhan kan ya. Dan pelataran Tuhan kan itu buah. Ya, jadi saudara yang kasih Tuhan, kita bebas, tapi harus bebas teratur, terpimpin, terkoordinasi. Ya, itulah sebabnya ada rambu-rambu yang harus kita turuti. Kita hidup dalam anugerah, dalam kemurahan Tuhan, tetapi kemurahan Tuhan ini bisa kita nikmati, dikatakan oleh firman Tuhan, dalam Kristus Yesus. Enggak ada amin. Saudara bisa menikmati anugerah Allah, berkat-berkat Tuhan, kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dalam kehidupanmu kalau engkau ada di lingkaran Yesus Kristus. Lepas dari situ jangan berpikir enak aja enggak. Ya, rajin ke gereja juga belum menentukan untuk menikmati karunia Allah. Setia memberikan perpuluhan juga belum menentukan untuk bisa menikmati kasih karunia itu. Rajin setia memberikan perpuluhan belum tentu bisa menikmati kasih karunia, apalagi tidak memberi, tidak mengembalikan perpuluhan, lebih tidak menikmati lagi. Jadi kalau saudara mau menikmati kasih karunia Allah, ada di lingkaran Yesus Kristus. Taat dan setia kepada Tuhan. Ikuti perintah-perintah Tuhan. Jangan langgar perintah-perintah manusia. Sebab kalau kita taat kepada firman Tuhan, setia menjalankan perintah-perintah Tuhan, tapi tidak setia kepada aturan-aturan manusia, juga tidak berfungsi, tidak berguna. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan patuhilah ya pemerintah, karena pemerintah itu dipilih dan diangkat oleh Allah lewat manusia. Jadi Jokowi juga tidak semaunya seenak-enaknya mau menjadi presiden, enggak, dipilih rakyat. Ya, siapa namanya? Saya lupa, Gubernur Banten. Ya, itu pun tidak seenak-enaknya mau jadi gubernur, enggak, dipilih rakyat oleh rakyat Banten. Bupati juga tidak seperti itu, tidak seenaknya dia di sana. Tapi ada aturan-aturan, walaupun dipilih rakyat, dia bebas menjalankan perintah, tetapi ada aturan-aturan yang mereka harus patuhi. Rambu-rambu yang harus kita patuhi. Rambu-rambu anak Tuhan adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Orang yang senantiasa ada dalam kasih karunia Allah, ya, penuh dengan Roh Kudus, akan menikmati anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan menikmati. Menikmati kasih karunia Tuhan bukan berarti hidupmu berlimpah-limpah dengan uang. Punya deposito, punya tabungan, punya mobil, punya perhiasan berlimpah-limpah, cincin bereret semua ke tangannya, seperti siapa itu yang pelawak itu yang gede-gede cincinnya, Tesi ya. Gini-gini. Kalau saya nggak ada. Kemarin beberapa hari yang lalu istri saya katakan, kok kita nggak pakai cincin ya, cincin pernikahan.
Ya soalnya udah dibuka waktu pernikahan 25 tahun ya. Kan harusnya kan pakai cincin perak kan ya kalau 25 tahun ya. Jadi saya kata jadi dibuka karena kita lupa beli cincin perak saya katakan. Jadi kapan nih kita pakai emas lagi nanti tahun 50 tahun pernikahan. Saudara, anugerah Tuhan luar biasa saudara. Ya, saya akan masuk dalam pernikahan 50 tahun, 5 tahun yang akan datang. Masih lama setelah 5 tahun yang akan datang. Saudara, saya pikir bisa enggak ini saya lalui ini? Bisa enggak saya masukin ini gitu ya? Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau memang anugerah-Mu sudah tersedia bagi saya, berikan saya kesempatan untuk masuk dalam pernikahan emas 50 tahun. Saudara yang kasih Tuhan, untuk kita bisa menikmati kasih karunia Allah itu, kita harus tetap setia. Orang yang tidak bisa menikmati kasih karunia Allah kelihatan dari hidupnya. Bagaimana cara hidupnya? Cara hidup mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berjalan sesuai dengan kemauan sendiri, hawa nafsu, duniawi yang menguasai kehidupannya. Dalam Yeremia pasal 23 ayat 12. Yeremia pasal 23 ayat 12. Orang yang tidak hidup dalam kasih karunia Allah, ya, Yeremia 23 ayat 12. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Terlalu rapat ya, nggak bisa dijarakin ya. Terlalu rapat jadi menyatu semuanya kelihatannya. Karena mata saya sudah mata tua ya. Jadi saya ulangi sekali, sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jalan orang-orang yang tidak berjalan di dalam Yesus Kristus, yang tidak di dalam anugerah Allah, dikatakan jalannya licin. Bukan karena keramiknya licin, bukan karena aspalnya licin, tapi perjalanan hidupnya tidak menentu, dipenuhi dengan bermacam-macam pergumulan hidup yang tidak bisa menentu arah hidupnya, yang tidak bisa memberikan kekuatan damai sejahtera dalam hidup kita. Bahkan dikatakan tersandung dalam perjalanan. Karena apa? Mereka tidak ada yang mengawal, tidak ada yang menjaga, tidak ada yang memagari. Lalu mereka kan pengikut iblis, ya belum tentu juga. Ya walaupun mereka tidak percaya sama Tuhan, tidak ada dalam anugerah Allah, belum tentu juga mereka pengikut iblis. Saudara yang kasih Tuhan, karena apa? Karena memang iblis itu tidak punya sahabat, tidak punya sahabat, saudara. Jadi jangan saudara katakan saya tidak dalam Tuhan atau orang itu tidak dalam Tuhan, ya dia ada pengikut iblis, belum tentu, saudara. Tapi orang dalam anugerah Allah hidupnya penuh dengan keberhati-hatian, penuh dengan sukacita damai sejahtera, bukan karena duniawi. Sukacita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Allah, bukan karena materi, bukan karena dunia ini. Ya sekalipun menjadi kontraktor di dunia ini nggak menjadi persoalan, ya nggak jadi persoalan, saudara. Cuman persoalannya kita punya nggak dana untuk menjalankan fungsi kita sebagai kontraktor. Itu harus dipersiapkan. Jadi anak-anak Tuhan tidak perlu kecil hati. Saya masih kontraktor Pak, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Nikmatilah, menikmati namanya itu tidak usah bersusah payah, tidak usah mengeluh, tidak usah bersedih. Sekalipun dalam kondisi yang tidak menentu situasinya, kita tidak perlu resah, kita tidak perlu takut. Karena apa? Ada penjagamu, ada benteng-benteng yang memagari kita, sehingga tidak menyentuh hidup kita untuk disakiti. Lalu bagaimana Ayub Pak? Ya karena Ayub, ya Allah mau menunjukkan kepada iblis
akan kemampuan Tuhan, bahwa orang yang setia kepada Tuhan dengan taat dan setia itu tidak akan tersentuh oleh iblis sampai jatuh tergeletak, hancur-hancuran hidupnya. Artinya pencobaan-pencobaan itu, masalah-masalah itu tidak akan mendatangkan maut bagi kita, sekalipun dalam kesulitan yang amat dalam. Ayub dalam kesulitan yang amat dalam. Kenapa? Saudara lihat aja, kekayaannya ludes semua, pengusaha peternak ya pada zaman itu luar biasa, tapi sekejap mata habis, hilang semua kekayaannya. Punya anak yang cantik dan ganteng-ganteng, dalam hitungan detik lenyap semuanya. Kesehatan yang gagah perkasa, dalam hitungan detik menjadi babak belur. Benanah mulai dari kepala sampai ke kaki. Tidak ada orang yang mau dekat dengan dia. Jangankan orang lain, istrinya pun menjauh. Bahkan mengatakan, Ayub, masihkah engkau menyembah Allahmu? Saudara-saudara, dalam kondisi apapun kita jangan pernah tinggalkan. Tetap dalam hidup, dalam jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, dalam kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, kita tetap hidup di sana. Ayub dalam kondisi yang sudah terpuruk, hancur-hancuran, bahkan istrinya mengatakan, Ayub, masihkah engkau menyembah kepada Allahmu itu? Dia tetap hidup dalam anugerah itu. Dia tetap menikmati keselamatan yang Allah sediakan baginya. Sehingga dia mengatakan, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah namanya. 3 sahabatnya menterpurukin Ayub. Ayub, dosamu luar biasa Ayub. Jangan soklah, sombong banget loh. Udah kondisi seperti ini masih juga kau tegar, masih juga engkau percaya, masih juga engkau pegang teguh kesetiaanmu. Saudara-saudara, Ayub menunjukkan kekuasaan Allah, anugerah Allah itu berlimpah-limpah dalam hidup orang yang percaya dan setia kepada Allah. Orang saleh dikatakan firman Tuhan. Orang saleh itu taat dan setia berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun tantangannya, apapun pergumulannya, tidak ada yang bisa menceraikan kita. Apakah yang dapat memisahkan aku dengan kasih Kristus? Penderitaan, ketelanjangan, kemiskinan, kelaparan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan aku. Itulah sikap Ayub. Sikap Ayub yang tegar dan kuat, kokoh dalam pendiriannya mengikut Allah, percaya kepada Allah, membuat Ayub bisa menikmati anugerah Allah yang berlimpah-limpah. Kesetiaan Ayub membuat Allah tetap berpihak padanya. Anugerah Allah tetap dinikmati oleh Ayub walaupun dalam kondisi yang tak berdaya. Walaupun dalam kondisi yang sudah terpuruk, habis-habisan. Tidak ada seorang pun manusia yang pernah mengalami seperti kehidupan Ayub. Belum pernah, belum ada di dunia ini. Hanya Ayub satu-satunya. Ya. Ciputra sempat termiskin di dunia, kata dia, menurut dia. Aku tidak punya apa-apa. Bahkan dia mengatakan, lebih kaya pesuruh ini daripada aku. Kau bayangkan kalau seorang pesuruh dikatakan dia lebih kaya daripada Ciputra, luar biasa kan? Yang dikenal luar biasa perusahaannya, ya, perumahan di mana-mana, perusahaan di mana-mana. Saya pernah ke Manado, ya, di Manado itu saudara, gunung dipotong, lalu dibawa tanahnya, dibawa diuruk laut, sehingga kota itu bertambah luas. Dibuatnya luar biasa kan? Belum pernah ada orang di Indonesia ini, sekaya apapun dia, yang bisa membuat seperti itu. Gunung dipotong, dipapas menjadi rata, menjadi dataran rendah, lalu dibawa tanahnya diuruk ke laut, dan laut kota itu menjadi tambah luas. Saudara-saudara, tapi dia pernah mengatakan, aku yang termiskin di dunia ini. Dia sadar bahwa semua itu adalah anugerah Allah. Ya, selama ini aku lepas. Orang mengatakan saya terkaya menikmati hidup, tapi nyatanya tidak. Aku termiskin di dunia. Punya banyak utang di mana-mana dikatakan, walaupun punya harta di mana-mana. Jadi kalau dibandingkan dengan utang dan harta yang ada ini,
tidak sebanding, dia masih punya utang banyak, sekalipun itu lelang semua. Tapi dalam kondisi seperti itu, dia dekat dengan Tuhan. Dia kembali kepada jalan kebenaran. Jalan dan kebenaran itu dia hidupi, sehingga dia bangkit kembali, bangun kembali. Masa hidupnya sempat terpuruk, tapi dia bangkit kembali oleh karena Kristus, anugerah Allah. Dia tetap menghargai dan mengatakan, hidupku hanya oleh anugerah Tuhan. Dan dia bangkit, perusahaannya bangkit kembali. Utangnya mungkin saya nggak tahu terbayar atau enggak, saya nggak tahu. Yang jelas dia hidup dalam jalan. Orang yang tidak hidup dalam anugerah Allah kelihatan dari hidupnya. Nggak bisa ditutupi, saudara. Walaupun dia rajin ke gereja, ya walaupun dia sering bergaul atau suka bergaul, kumpul-kumpul, tetap kelihatan dalam hidupnya bahwa dia tidak hidup dalam anugerah. Karena apa? Sungut-sungut selalu ada, selalu tampil sungut-sungut dalam hidupnya. Wajahnya tidak akan pernah ceria, ya walaupun dia pegang duit, ya hanya pegang duit kali ya. Saudara, itu yang pertama. Jadi cara hidupnya akan menyimpang daripada firman Tuhan. Yang kedua, pikiran yang dibutakan oleh perkara-perkara dunia ini. Picik pikirannya. Dan bukan hanya licik, picik. Picik dengan licik berbeda. Licik itu ya pintar ngelabuin orang, pintar ngibulin orang. Tapi kalau picik, sempit pikirannya. Selalu menganggap orang itu tidak ada yang baik. Selalu perbuatan orang itu jahat. Pikiran orang itu jahat sama dia, pikirannya macam-macam, tidak pernah pikiran positif. Itu yang pikiran yang dibutakan oleh iblis, dibutakan oleh perkara-perkara dunia ini. Kalau anak-anak Tuhan harusnya tidak berpikiran picik, terbuka, pikirannya luas, bisa menerima semua orang. Itulah sebabnya saya selalu katakan, tidak ada alasan di dalam pekerjaan Tuhan, dalam gereja Tuhan, dalam komunitas kekristenan atau kepercayaan kepada Tuhan, tidak ada alasan aku tidak bisa. Karena apa? Tuhan mampukan kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan menjadi bisa. Memampukan kita untuk melakukan apa yang kita tidak mau, akan bisa kita lakukan. Karena ada Roh Kudus yang mendorong kita untuk melakukan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, lebih berguna bagi kamu kalau aku harus pergi ke surga kepada Bapa, supaya Roh penolong itu, yaitu Roh Kudus, diutus untuk menyertai kamu, membimbing, mengajar, mengingatkan, dan menasihati. Roh Kudus berfungsi untuk kita, menuntun kita dalam jalan kebenaran firman Tuhan, menuntun kita berpikir positif kepada segala sesuatu yang terjadi. Saudara, waktu saya kecelakaan pada bulan Desember yang lalu, saya jatuh, kaki saya harus dioperasi dan harus dipotong, dibuang, dan ditaruh plat. Saya sempat berpikir sebelum saya ke rumah sakit, masih di rumah terkapar begitu, berakhir sudah situasi saya, selesai sudah. Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau harus mengakhiri pertandinganku dalam dunia ini. Saudara yang kasih Tuhan, saya memanggil para rekan-rekan saya, Komar, Anto, semua datang ke rumah. Karena nggak bisa bergerak, saudara, ditarik kalian tarik saya ke ruang tamu supaya lega. Kalau di sini kan sempit, saya katakan. Saudara yang kasih Tuhan, anak saya, istri saya berpikir kalau kita tahu kasih ke papa keadaan kondisi kakinya, jangan-jangan dia nanti putus asa. Dan mereka pikir seperti itu. Tapi saya panggil anak saya dekat dengan saya, Put, sini Put, papa kuat. Coba ceritakan apa kata dokter. Dia berdiam diri, tidak mau ngasih tahu, saudara. Saya katakan, kenapa tidak harus saya tahu dong kondisi saya. Tolong kasih tahu, saya katakan. Akhirnya dia cerita, Bapak harus dioperasi, ya, bongkol tulang pahanya akan dipotong dan dibuang dan ditaruh plat. Saya katakan, terima kasih Tuhan.
anugerah-Mu besar bagiku. Saudara-saudara, saya hanya ambil kesimpulan, Tuhan suruh saya istirahat Natal dan Tahun Baru. Saudara, saya tidak mempunyai kegiatan apa-apa, karena saya nggak bisa diam memang. Kondisi sakit aja kalau masih bisa bangun dari tempat tidur, saya akan tetap bangun untuk melayani. Ya, akhirnya saya perintahkan kepada teman-teman tim penggemaran, kalian atur kembali jadwal pelayanan selama kurang lebih 5 bulan, saya katakan, karena itu dokter katakan 5 bulan. Tapi semangat yang Tuhan berikan bagi saya tidak sampai 5 bulan, saudara. 2 bulan saya bisa berjalan pakai tongkat. 3 bulan saya lepas tongkat, saya bisa berjalan. Anugerah Tuhan, saudara. Ya, anugerah Tuhan. Kalau kita bisa menikmati anugerah Tuhan itu luar biasa, saudara. Jangan hanya karena kita mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah, ada banyak antaran-antaran, ada banyak orang yang menyenangi kita, itu kita baru katakan anugerah Tuhan. Bukan, semua anugerah Tuhan. Hidup ini oleh anugerah. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu mari kita pergunakan dengan baik. Lalu supaya kita tetap dalam anugerah Allah, ada hal-hal yang perlu kita hidupi atau kita perlu perhatikan. Yang pertama, berjalan dalam iman. Ya, Roma pasal 1 ayat 16-17. Berjalan dalam iman. Roma pasal 1 ayat 1. Ayat 17, ayat 17. Saya akan bacakan 16 dulu. Ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar itu adalah orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, hidup dalam iman, hidup oleh iman. Artinya kalau kita terlepas dari iman pengharapan kepada Yesus Kristus, maka kita tidak akan bisa menikmati anugerah itu. Orang yang hidup dalam iman artinya tetap berada dalam lingkaran perjalanan hidup di jalan yang telah Tuhan tentukan untuk dijalani, lewati dengan penuh ucapan syukur. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Saudara-saudara, dalam kondisi saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya harus beristirahat di rumah, saya katakan, Tuhan terima kasih, Engkau masih memberikan kesempatan buat saya hidup. Karena apa? Tadi kan saya sudah katakan, saat saya jatuh dan tidak bisa bergerak, saya pikir berakhirlah sudah, selesailah tugas saya sudah. Saudara, sepertinya pengharapannya sudah habis, sampai di situ aja. Tetapi anugerah Tuhan itu masih berjalan terus. Saya harus belajar lebih taat, lebih berserah, lebih bersandar kepada anugerah Tuhan, kepada kasih karunia Allah. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Maka firman Tuhan tadi katakan dalam pembacaan kita, jangan sombong, jangan berpikir oleh karena anugerahmu, oleh karena kesempatanku, oleh karena kekuatanku, oleh karena kemampuanku. Tidak. Kita memang mampu barangkali, kita memang masih barangkali kuat, kita memang mungkin pintar, hebat, tetapi tidak bisa kita andalkan itu. Semuanya menjadi sia-sia. Saudara boleh lihat, belajar dari firman Tuhan di dalam Alkitab, bagaimana orang yang berjalan bersama dengan Tuhan bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kemampuan mereka, bukan karena jasa-jasa yang mereka perbuat sehingga mereka boleh menikmati hidup ini. Ayub mengatakan sekali lagi, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Allah. Hidup dalam jalan iman, kepercayaan kepada Yesus Kristus. Yang kedua, hidup dalam pertobatan. Saudara, saya seringkali katakan pertobatan itu ada 2 tahap. Pertobatan pertama, lahir baru, baptis secara selang, kita diselamatkan, dimeteraikan,
bukan jaminan masuk surga. Baptisan yang kita terima, apakah itu percik, apakah itu selam, ya, kalau saya dua-duanya sudah saya jalani, saudara. Waktu masih kecil, 2 tahun saya dipercik. Lalu setelah umur 16 tahun, saya dibaptis secara selam. Terus lain ke Tuhan, kenapa dua-duanya? Ya, karena itulah prosesnya, saudara, ya. Saya itu yang harus saya jalani. Saya nggak bisa katakan, ya, memang harus seperti itu, enggak. Itulah proses yang harus saya jalani. Saya lewati sebagai anak Tuhan yang dipanggil Tuhan. Karena dulu saya katakan sebelum saya menerima Roh Kudus, menerima firman Tuhan, saya hidup semaunya saya. Tidak bisa saya ditentukan oleh siapapun. Tapi saya dipanggil, dipilih dan diangkat oleh Tuhan, saya harus taat dan tunduk pada firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, hidup dalam pertobatan. Tunjukkan pertobatan itu. Bukan hanya buat dirimu sendiri, bukan hanya buat keluarga kita, bukan hanya buat komunitas kita, bukan hanya buat gereja kita, tapi buat semua orang yang ada dalam hidup ini. Kita harus tunjukkan pertobatan itu. Pertobatan itu artinya meninggalkan segala hidup yang lama dan beralih kepada hidup yang baru. Karakter seperti karakter Kristus. Sehati menuntaskan amanat agung, kata firman Tuhan. Karakter seperti karakter Kristus. Dulu karakter saya, ya, kamu bisa baik sama saya bisa lebih baik. Kamu jahat sama saya bisa lebih jahat. Dirubah oleh firman Tuhan. Hidup oleh anugerah Tuhan. Hidup dalam Kristus Yesus. Apapun yang terjadi oleh anugerah Tuhan. Jangan merasa sombong. Kalau Tuhan sudah percayakan, jangan merasa sombong. Saudara, saya mengatakan waktu saya kecelakaan itu, doa yang saya pertama ucapkan kepada Tuhan, Tuhan, tugas saya kalau sudah berakhir oleh karena maunya Tuhan, ya terserah. Tapi saya mau minta Tuhan, masih ada yang belum tercapai apa yang menjadi cita-cita saya. Karena dulu waktu saya masih muda, saya berdoa kepada Tuhan, berikan saya uang yang banyak Tuhan. Saya mau bangun gereja, saya mau bangun sekolah, saya mau bangun panti asuhan, saya mau bangun rumah sakit. Saudara, baru 2 yang terlaksana, gereja dan sekolah. 2 lagi belum tercapai. Jadi itu masih tetap beban, bukan beban. Artinya kerinduan saya supaya dapat tercapai. Ya, makanya saya sekolahkan anak saya, 1 sekolah pendidikan, guru, 1 kedokteran. Ya, walaupun istri saya katakan, lu nggak percaya ke dokter, tapi lu sekolahkan anak lu sekolah dokter. Ya bukan buat saya, buat orang lain. Saya bilang gitu ya. Nah, saudara ke Tuhan, saya nggak terlalu percaya sama dokter, saudara. Nggak terlalu percaya. Saya hanya percaya kepada Yesus Kristus. Tapi memang harus kita yakini, kita percayai bahwa dokter itu juga dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Ya. Nah, saudara, hidup berjalan dalam iman, hidup dalam pertobatan. Tunjukkan pertobatan itu, bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya kepada jemaat sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, bukan hanya kepada orang-orang lingkunganmu, keluargamu, tetapi kepada orang di luar sana. Karena kamu, kata Rasul Paulus, ada surat-surat Kristus yang terbuka. Lewat hidup kita, maksud Rasul Paulus, lewat hidup kita ini, ada banyak orang yang dipanggil untuk diselamatkan, datang beribadah kepada Tuhan, mempercayai dan menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Sekarang kita pikir dulu, sudah ada belum orang yang datang percaya kepada Tuhan, menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya oleh karena melihat hidup kita? Atau sebaliknya, mereka jadi pergi, tidak mau datang ke gereja, tidak mau datang beribadah oleh karena hidup kita. Hati-hati, saudara. Tanpa kita sadari, kedua hal ini bisa terjadi dalam hidup kita. Terutama yang kedua, ada banyak orang yang pergi, tidak ke gereja karena hidup kita, karena sikap hidup kita. Hati-hati, saudara. Nanti yang menentukan itu siapa? Di pengadilan yang terakhir. Saat Kristus datang, disitulah baru ketahuan. Ada nama kita enggak tercantum di buku kehidupan itu. Kalau tidak ada, maka malaikat katakan, "Nyala kau berbuat kejahatan, tempatmu di sana, di bawah, di neraka. Di sanalah gertak gigi dan tangisan yang abadi." Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tapi Tuhan katakan, "Sabarlah engkau hambaku yang setia. Masuklah
dalam perjamuan yang saya adakan, kita masuk sorga. Saudara, hati-hati, hanya dua pilihan, gak ada dua pilihan. Saudara mau pilih mana? Saya hanya katakan kepada saudara, pilih yang kedua itu, yaitu jalan kehidupan bersama dengan Kristus. Sulit, sukar untuk dijalani orang. Bahkan firman Tuhan katakan, sedikit orang yang melalui jalan yang sempit ini. Orang guru-guru sekolah minggu mengatakan ya ada dua jalan, yang lebar api, yang sempit hidup. Saudara, mana kau pilih? Pilih yang lebar atau pilih yang sempit? Sesaklah orang dari sana, kata firman Tuhan. Sedikit orang yang berjalan ke sana. Ya, sedikit orang yang berjalan ke sana, kata firman Tuhan. Saya tidak tahu kita semua masuk dalam jalan yang sempit ini enggak? Memilih jalan yang sempit ini enggak? Kebanyakan orang memilih jalan yang lebar karena lega, santai, bebas, semaunya saja. Tapi kalau jalan yang sempit, desak-desakan sudah rapi, teratur, terpimpin, terarah. Kalau yang lebar itu tidak terarah karena jalannya bisa semaunya saja, ya, silang sana, silang sini, ya. Itu jalan yang lebar. Jalan yang sempit, terpimpin, terarah, fokus. Tidak bisa semau gue. Saudara-saudara, hidup dalam iman. Yang kedua, hidup dalam pertobatan. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, pertobatan itu saya katakan ada dua tahap. Pertama, menerima lahir baru, hidup baru. Ya, jadi ucapan hidup baru bagi orang-orang yang pertama kali menerima Tuhan menjadi juru selamatnya. Tuhan dan juru selamatnya, lahir baru, hidup baru. Karena apa? Hidup yang lama ditinggalkan, dikubur bersama dengan Yesus Kristus dalam kematiannya, dalam baptisan air, bangkit menjadi hidup berkarakter seperti karakter Kristus, lahir baru. Hidup baru, kita memulai yang baru. Jadi ucapan kita seringkali salah. Kita selalu mengatakan kepada pengantin hidup baru, enggak. Menghidupi pengalaman-pengalaman yang baru. Ya, saya selalu katakan kepada pengantin itu bukan hidup baru. Hidup baru waktu kita lahir baru, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu hidup baru, lahir baru. Tapi kalau hidup baru buat pengantin bukan hidup baru, mengalami pengalaman-pengalaman yang baru. Ya, kenapa? Anak gadis tidak pernah hidup dengan laki-laki lain tidur bersama-sama satu ranjang. Kecuali papahnya barangkali bisa, ya, kalau papa masih bisa. Tapi nggak pernah laki-laki tidur sama-sama dengan kau tiap malam. Tapi mulai hari kau menjadi pengantin, disahkan menjadi suami istri, kau hidup tidur bersama-sama laki-laki lain yang menjadi pilihanmu. Harus ngurusin laki-laki. Kau ngurusin papa, adikmu barangkali atau kakakmu, abangmu. Tapi sekarang ini khusus mengurusi dirimu dan mengurusi suamimu. Pengalaman baru kan? Harus mengerti orang lain. Selama ini kau tidak mau peduli, mengerti siapapun, tidak mau peduli. Aku mau jalan sesuai dengan kemauanku. Sekarang enggak. Memahami suamimu, memahami istrimu. Hidup baru, pengalaman baru kan? Bagaimana caranya saya harus menghadapi ini? Saudara, pertobatan itu yang kedua, pertobatan selanjutnya dalam perjalanan ini. Karena perjalanan kita ini penuh dengan lika-liku, penuh dengan tipu daya, penuh dengan trik-trik yang tidak bisa terlepas. Kalau orang Batak katakan punya hotel dibawa kemana-mana. Ya,
hotel. Itu istilah orang Batak, hotel. Ya. Masih tajamkah ini, masih lekatkah ini hotel dalam hidupmu? Ya, sombongan, sirik, iri, dengki masih melekatkah pada diri kita? Tanggalkan itu semua, lepas. Hidup baru, lahir baru, hidup seperti karakter Kristus. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, ketaatan kepada Yesus Kristus dan firman Tuhan. Roma pasal 16. Ketaatan kepada Yesus Kristus dan firman Tuhan. Roma pasal 16 ayat 25. Roma 16 ayat 25. 25. Ya. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Ayat 26. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. 27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, hidup ini harus bagi Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kau harus berpikir, hidup ini bukan untuk pribadiku lagi, tapi untuk Yesus Kristus. Kalau hidup kita untuk Yesus Kristus, artinya siap melakukan seturut kehendak Tuhan. Bukan kehendak saya lagi, bukan kemauan saya lagi, bukan kepikiran saya lagi, tapi pikiran Kristus, kemauan seperti kemauan Kristus. Itulah sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam melakukan segala sesuatu, sebelum kita berbuat sesuatu, kita tanya kepada Tuhan, Tuhan berkenankah ini di matamu? Bisakah ini saya laksanakan? Bisalah saya lakukan? Saudara-saudara, waktu saya mau membayar tanah di Tapanuli, saya tidak punya uang sebesar itu. Saya tidak pegang atau simpanan untuk punya membayar segitu 400 juta, saudara. Saya berdoa kalau teman-teman saya lewat persekutuan hamba-hamba Tuhan Batak mengatakan Pak Basirun harus bisa. Kenapa harus saya katakan? Kenapa bukan kalian? Ya enggak lah, kita percaya Pak Basirun bisa. Dari mana saya bisa? Dalam hati saya dari mana saya bisa? Saya nggak punya duit sebesar itu, tabungan saya nggak ada sebesar itu. Tapi saya berdoa, Tuhan, kalau memang seperti sahabat-sahabat saya katakan, teman-teman saya katakan, saya bisa membayar tanah itu, buktikan Tuhan kepada mereka bahwa Tuhan berikan saya kemampuan untuk membayar itu. Sehingga saya berpikir dan mulai berpendapat, mengolah pikiran saya, dan saya percaya kepada Tuhan. Saya mengajak orang untuk kerjasama. Ya, dia beli tanah itu atas nama dia, saya pergunakan buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Setuju, sepakat. Tapi akhirnya nggak mau. Nggak mau dia. Jangan pakai nama saya Pak, nanti susah dah. Namanya itu pekerjaan Tuhan, nggak bisa. Terserah Bapak mau pakai atas nama Bapak, atas nama siapa terserah Bapak. Saya serahkan kepada Bapak. Anugerah Tuhan berlimpah, saudara. Itulah sebabnya saya katakan itu nubuat, itu perkataan-perkataan sahabat saya. Kamu pasti bisa Pak Basirun, pasti bisa. Dari mana orang ini tahu saya pasti bisa? Pasti bisa, saudara. Mereka katakan. Sementara saya mengatakan, dari mana saya bisa? Hati saya mengatakan seperti itu karena saya nggak punya duit seperti itu, sebesar itu. Tapi akhirnya saya bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, hidup dalam Yesus Kristus, menyenangkan hati Tuhan. Saya katakan, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya untuk membayar tanah itu, Tuhan buka jalan bagi saya. Saya akan pergunakan itu membangun pekerjaan Tuhan.
Saya survei ke sana, walaupun agak sedikit jauh dari Danau Toba itu, agak memang di atas gunung gitu ya, di atas bukit. Jadi bisa kelihatan Danau Toba itu dari atasnya. Saya katakan, boleh juga lah. Dan akhirnya saya bayar, anugerah Tuhan. Jadi Tuhan percayakan kita asal kita berjalan di dalam Yesus Kristus, bersama dengan Yesus Kristus dan firman Tuhan. Kita hidupi firman Tuhan. Ya, hidupku ialah Kristus dan mati itu untung bagiku. Rasul Paulus katakan seperti itu. Yang keempat, memiliki pengabdian pribadi yang sepaham sehati dengan Kristus. Memiliki pengabdian pribadi dan sepaham dengan Kristus. Bagaimana sepaham dengan Kristus? Ya berkarakter seperti karakter Kristus, menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang terbaik dalam hidup ini untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga kau tidak akan sombong. Apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, kau tidak akan sombong. Kenapa? Karena kau lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau saudara tidak dipuji, saudara tidak diangkat, dia harus dihormati, saudara tidak menjadi masalah. Gak persoalan kok. Bukan saya kan manusia biasa, memang saya nggak pantas dihormati. Ya memang saya tidak berguna, karena memang saya manusia kok. Gak ada gunanya memang saya. Hanya oleh karena Tuhan. Hanya oleh anugerah Tuhan. Kesempatan Tuhan berikan bagi kita. Kita pergunakan buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakan domba-dombaku." Saudara, perkataan ini 3 kali dikatakan Yesus kepada Petrus. Kenapa harus 3 kali? Kenapa tidak cukup sekali? Apa Tuhan tidak tahu hati Petrus mengasihi Tuhan? Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau pernyataan dari Petrus bahwa dia sungguh-sungguh melakukan segala-galanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan disaksikan oleh murid-murid yang lain. Tuhan mau kita mengucapkan sesuatu buat kemuliaan bagi nama Tuhan dan ada saksi-saksi supaya kita tidak bisa mungkir. Ada banyak orang mungkir dari kata-katanya, dari janjinya, dari apa yang dia mau lakukan. Karena apa? Tidak ada yang menjadi kesaksian, tidak ada saksi. Dia hanya saksi dengan Tuhan. Sehingga dia ingkar. Karena dia anggap Tuhan itu tidak melihat. Tuhan itu bisa dibohongi. Tuhan itu bisa dikebuli. Nggak bisa, saudara. Kemanapun kau bersembunyi, ke kolong langit, ke kolong tanah, ke bawah tanah sekalipun 1000 meter di bawah tanah, tetap Tuhan tahu kau di sana bersembunyi. Kain, Adam, di manakah engkau? Apa Tuhan tidak tahu Adam bersembunyi di balik pohon itu? Tuhan tahu, tapi tetap Tuhan mau pengakuan kita di mana kita berada. Musa, ada apa di tanganmu? Apakah Tuhan tidak tahu ada tongkat di tangan Musa? Tuhan tahu, tapi Tuhan mau kejujuran, ketulusan, pengakuan. Tongkat Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak hal yang lain lagi, hamba-hamba Tuhan, yang dipertanyakan oleh Tuhan seperti itu. Agar apa? Agar ada pengakuan, ketulusan hati. Pengakuan bahwa Yesus, hanya Yesus yang tahu segala-galanya. Manusia boleh tidak tahu. Anak-anak Tuhan boleh tidak paham, boleh tidak mengerti, boleh tidak melihat saya, apa yang saya perbuat. Tetapi ada Tuhan yang tahu, yang tersembunyi. Istri saya pun boleh tidak tahu apa yang saya mau lakukan, apa yang dalam hati saya, tidak tahu dia. Tapi Tuhan tahu. Gak ada yang bisa disembunyikan, saudara. Oleh sebab itu semua terbuka di hadapan Tuhan, transparan di hadapan Tuhan hidup kita ini. Mari kita muliakan Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan dalam hidup ini. Apapun risiko, apapun hambatan, apapun tantangan, mari kita setia nikmati anugerah Tuhan, agar keselamatan itu menjadi milikmu sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita bangkit berdiri.
Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan berikan kesempatan bagi kami sehidangan meja bersama dengan Engkau menikmati setiap firman yang Kau berikan bagi kami. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kau menebus setiap hidup kami supaya kami boleh hidup dalam kasih karunia,
Kami boleh melakukan setiap firman-Mu Tuhan, bukan sekedar sebagai pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu yang hidup dalam kasih, kuasa dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Urapilah Bapa rohani kami lebih lagi dalam setiap pekerjaan, pelayanan, setiap tugas yang Bapa percaya kepada hamba-Mu. Hamba menjadi berkat dimanapun berada. Tanda-tanda heran, mujizat, visi misi yang Tuhan nyatakan, perkara besar Kau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu Tuhan boleh senantiasa Tuhan memancarkan sinar kemuliaan-Mu. Banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami menerima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, mengangkat amplop-amplop yang sudah diisi dengan persembahannya. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mengangkat amplop-amplop yang sudah diisi dengan persembahan, dan kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa. Kembali Tuhan, pada jam saat ini kami datang di hadapan-Mu bersama-sama bersatu hati dengan membawa persembahan-persembahan yang akan kami kembalikan buat pekerjaan-Mu. Sebagian dari berkat-berkat yang Tuhan telah percayakan untuk kami kelola. Berapapun nilai yang kami bawa di hadapan-Mu yang dapat kami kembalikan. Persembahan kolektif, persembahan dana pembangunan, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur lainnya, kami bawa dengan penuh sukacita di tengah-tengah gereja-Mu. Terimalah menjadi persembahan yang berbau dupa harum di hadapan Allah, yang dapat dipergunakan buat pertumbuhan perkembangan pekerjaan Tuhan pada umumnya, gereja-Mu khususnya. Hamba berdoa buat setiap jemaat yang telah datang di hadapan-Mu, baik secara tatap muka di gereja maupun yang online, dimanapun mereka berada. Tangan-Mu berkarya, pagari lindungi mereka Tuhan, tangan-tangan jahil, rencana-rencana orang jahat, niat-niat orang tidak benar, kuasa-kuasa gelap, penguasa-penguasa di udara, iblis, setan, binatang-binatang liar, belalang-belalang pelahap kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan Allah sendiri akan terus memberkati umat-Mu. Hamba berdoa buat anak-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan ataupun mereka sedang di PHK oleh karena kondisi situasi yang dihadapi. Bangkitkan semangat mereka, bukakan jalan bagi mereka. Hamba berdoa buat usaha anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan, bangkitkan semangat mereka, terjadi terobosan baru, berkat-Mu mengalir, semakin banyak pula orang diberkati lewat usaha itu. Hamba berdoa buat anak muda-Mu yang membutuhkan teman hidup, Engkau menciptakan manusia satu jodoh adanya, yaitu laki-laki dan perempuan, maka hamba percaya Tuhan sudah menyediakan teman hidup yang sepadan dengan mereka. Hamba berdoa buat keluarga-keluarga yang menantikan buah kasih sayang dari hasil pernikahannya, karena Engkau yang memberkati membukakan rahim Sarah, Engkau juga memberkati membukakan rahim Hana, Engkau juga memberkati membukakan rahim Elizabeth, maka Engkau memberkati pernikahan mereka. Hamba berdoa buat anak muda-Mu yang masih studi sebagai mahasiswa-mahasiswi, sebagai pelajar-pelajar buat mereka berhasil. Kami satukan hati kami buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit apapun yang mereka rasakan, bangkitkan semangat mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari segala penyakit yang mereka alami. Nyatakan kuasa kebesaran-Mu dalam hidup mereka masing-masing Tuhan, supaya mereka boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Biarlah Roh Kudus akan berkarya dalam hidup mereka, supaya mereka tetap semangat mengiring, melayani dan mengikut Yesus, dan bahkan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Sehati dengan seluruh jemaat-Mu menuntaskan amanat agung dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu dengan penuh sukacita. Hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang datang dengan penuh sukacita mengembalikan persembahan kita di hadapan Tuhan di tengah-tengah gerejanya, katakan amin. Silakan duduk, kita akan dengarkan warta jemaat. Woi, itu si Nala sama si Cepe jam segini belum pada datang. Lagi di mana? Gak tahu tuh. Coba teleponin dah. Aduh. Halo. Oi Nael, mana lu? Ingat kan lu pelayanan hari ini? Hah? Pelayanan? Iya. Udah siap kok. Masa? Iya. Ini udah di gereja kok.
Gue udah ngindep dari kemarin. Sekarang tinggal si Cepek nih. Mana lagi? Halo. Iya, pelayanan kok, pelayan. Udah siap kok gua. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan kolekte, persembahan perpuluhan, bantuan dana COVID, dan bantuan dokumen dan pengembangan gereja, dapat mentransfernya ke rekening-rekening yang tertera. Bagi jemaat ISC Vitara yang ingin membayarkan iuran IKASI, dapat menghubungi Ibu Nami di 0858 1024 7728 atau mentransfernya ke rekening BCA di 881 020 8512 atas nama Sri Wagiati Utami. Ibadah Praise and Worship akan diadakan pada tanggal 31 Juli 2022. Ibadah akan dilaksanakan pada jam 7 dan jam 5 sore. Mana lagi nih si Cepek? Kirain ini juga. Nah, itu Mas Warno. Wah, makasih ya Rupiah ya. Aduh, kok sorry kok telat. Kenapa bisa telat? Saya nggak tahu kalau misalnya hari ini ada jadwal saya. Lah, kok bisa? Kan jadwalnya udah dibagi jauh-jauh hari. Lu nggak baca grup? Justru itu kok nggak diingetin saya sih. Cepek, kita kan pelayanan harus ada tanggung jawabnya. Jadwal udah dibagi jauh-jauh hari. Masa harus diingetin lagi? Emangnya lu raja apa harus diingetin terus? Nanti persembahan yang sudah diisi di dalam amplop nanti dapat dikembalikan di belakang sebelum pulang ibadah saudara. Ya, kita akan menyaksikan pengumuman minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pendeta Basirun Sirait yang sudah memberkati kita semua lewat pemberitaan firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati pekerjaan, pelayanan, dan keluarganya. Yang selanjutnya, kelas baptisan air akan diadakan hari Minggu 24 Juli 2022 pukul 10 pagi. Tempat ruang kelas GBI Episkopos IFC Vitara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftarkan diri di dalam untuk dibaptis dapat mengikuti kelas baptisan air tanggal 24 Juli hari ini ya, berarti saudara jam 10 pagi. Yang selanjutnya, ibadah Praise and Worship akan diadakan minggu depan tanggal 31 Juli pukul 7 dan pukul 5 sore bertempat di gereja di tempat ini. Yang selanjutnya rincian dana untuk pengurusan sertifikat gereja. Pemasukan dari persembahan 17 Juli adalah 1.060.000, AHG 150.000, saldo per 23 Juli 43.878.000 dan kekurangan biayanya masih 356.121.000 rupiah. Mari Bapak Ibu kita sama-sama dukung dan doakan. Sudah? Ya, demikianlah warta jemaat hari ini. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, nyanyi, dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu.
dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan kasihi, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Allah. Sidang jemaat saleh-saleh Kristus yang Allah kasihi, pulang dan kembalilah kepada kehidupan sehari-hari dengan segala tugas pekerjaan yang telah percayakan kepadamu, dengan iman dan berharap kepada Allah. Allah memberkati engkau, Allah melindungi engkau, Allah mencarkan sinar kemuliaan wajahnya di tengah-tengah keluargamu, dalam tugas-tugasmu sehari-hari, bahkan dalam pergaulanmu di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pulang, terima dan bawalah kasih anugerah, berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai seluruh saudara saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin.